Halo semua, pada video kali ini saya akan bercerita tentang proyek studio saya. Judulnya adalah The Social Anchor. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meneliti permasalahan pendidikan dari sudut pandang arsitektur yang dilatar belakangi keadaan pandemi, dan memikirkan juga perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi dalam sistem arsitektur sekolah. Pada proyek ini, sekolah yang saya teliti dan ingin saya desain adalah sekolah yang berpedagogi sosial. Sekolah yang berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan sosial siswanya. Dan saya akan fokus kepada aspek event dan interaksi sosialnya. Setelah mempelajari sekolah pedagogi sosial, event-event seperti kerja kelompok, diskusi, kumpul-kumpul, dan belajar dianggap primer karena sifatnya lebih sosial dan semua siswa perlu melakukan event ini. Sedangkan event seperti musik, seni, aktivitas lab, dan olahraga bersifat lebih sekunder karena tidak semua siswa pasti melakukan ini. Kemudian, dari studi preseden, saya menyimpulkan bahwa siswa-siswa menghabiskan paling banyak waktu mereka melakukan event-event sosial yang primer. Siswa-siswa bergantung pada ruang-ruang yang memancing interaksi sosial tinggi, seperti ruang komunal untuk melakukan event-event ini. Dan sekolah pedagogi sosial sangat bergantung pada ruang ini juga untuk mencapai tujuan pedagoginya. Setelah mengobservasi tentang dampak pre dan post pandemi, dapat dirangkum kesimpulannya bahwa apapun pedagogi awalnya, termasuk pedagogi sosial, sekolah-sekolah akan berinovasi dan mengadaptasi blended learning ke dalam pedagogi mereka. Artinya, yang dulunya aktivitas sekolah akan seluruhnya dilakukan di sekolah, setelah pandemi, waktu sekolah akan dibagi menjadi setengah di rumah dan setengah di sekolah. Hasilnya, peluang bagi siswa-siswa untuk berinteraksi sosial dengan siswa lainnya akan berkurang. Juga, sekolah pedagogi sosial akan menjadi kurang efektif tanpa interaksi sosial yang tinggi. Jadi bagaimana kita bisa menjaga interaksi sosial sekolah yang seharusnya tetap tinggi? Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu interaksi sosial. Intinya, interaksi sosial adalah proses aksi-reaksi antara manusia. Biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ada komunikasi, ada tujuan, dan bergantung pada struktur sosial. Ada 2 aspek penting yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu status hierarki dan frekuensi bertemunya orang dengan orang lain. 2 aspek ini bisa menjadi strategi untuk menaikkan interaksi sosial. Strategi pertama adalah hierarki. Hierarki adalah sistem pengaturan yang berdasarkan urutan kepentingannya. Hierarki mempengaruhi interpretasi kita dalam berinteraksi sosial. Intinya, manusia lebih nyaman untuk berinteraksi sosial dengan manusia yang hierarkinya sama dibanding dengan manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah hierarkinya. Dalam arsitektur, ada 3 tipe hierarki, yaitu hierarki berdasarkan posisi, berdasarkan ukuran, dan berdasarkan bentuk. Sebelum ke strategi kedua, saya mau membahas sedikit tentang Roman fountains. Di kota Roma, banyak sekali terdapat fontana atau air mancur yang bisa dikonsumsi airnya langsung. Ada dari yang berbentuk air mancur hingga ada yang berbentuk seperti Nasoni. Fontana-fontana ini kemudian menjadi anchor-anchor yang menarik banyak orang untuk berkunjung dan akhirnya menjadi tempat-tempat berkumpul dan berinteraksi sosial. Hal ini bisa terjadi karena nyatanya semua orang butuh minum. Fontana yang tersebar di kota Roma ini menyediakan air bersih untuk langsung diminum. Jadi, fitur fontana ini menarik banyak orang untuk membentuk titik-titik interaksi sosial di mana orang-orang bertemu. Ide yang mau diambil di sini adalah bahwa anchor point dapat memastikan pergerakan dan menaikkan peluang interaksi sosial dengan menyediakan sebuah fitur. Dan hasilnya adalah event-event sosial yang terbentuk di titik-titik tersebut. Namun, bagaimana jika cara pikir itu dibalik? Bagaimana kalau justru event-event primer yang pasti terjadi di sekolah menjadi anchor untuk menarik pergerakan orang-orang? Ini menjadi strategi kedua untuk menaikkan peluang interaksi sosial. Nah, dari gambar ini, saya ingin menunjukkan bagaimana kalau ada sekolah yang pengaturan eventnya menggunakan grid, sehingga hierarki menjadi setara dan siswa-siswa menjadi lebih nyaman untuk saling berinteraksi. Kemudian, event-event yang bersifat primer seperti berkumpul, berdiskusi, dan belajar bersama menjadi anchor karena semua orang pasti melakukan event tersebut dan event ini pasti terjadi di sekolah berpedagogi sosial. Event-event anchor ini kemudian akan menarik pergerakan orang-orang dari event atau tempat lain yang sekunder. Harapannya,
Selain anchor menjadi titik interaksi sosial adalah orang juga bisa saling berinteraksi akibat frekuensi pertemuan yang tinggi saat berpindah tempat, baik terhadap orang yang sedang berpindah tempat juga, atau orang yang sedang melakukan event sekunder. Jika ada sekolah yang menggunakan sistem seperti ini, maka peluang interaksi sosial mereka akan menjadi besar. Karena selain frekuensi pertemuan tinggi dan banyak titik interaksi akibat anchor, siswa juga tidak akan segan untuk berinteraksi dengan sesama karena merasa setara akibat efek hierarkis yang pudar akibat pengaturan grid. Agar ide besar ini dapat direalisasikan, maka saya membuat parameter untuk bereksperimen desain. Yang termasuk penilaian saya adalah seberapa banyak event yang bisa ditampung, kesetaraan hierarki, dan berapa banyak anchor yang terbentuk. Dari 10 prototipe, ada 4 yang relevan terhadap desain akhir nanti. 2 prototipe pertama menggunakan strategi event anchor yang baik karena penggunaannya dominan. Namun, masih terasa hierarki akibat shape dan size anchor yang bervariasi meskipun minim. Kemudian, 2 prototipe kedua mulai menggunakan pengaturan grid sehingga hierarki lebih setara dibanding prototipe-prototipe sebelumnya. Pada prototipe final ini, saya menyimpulkan bahwa agar ide terwujud, harus menggunakan pengaturan grid sehingga ukuran dan bentuk sama dan hierarki setara. Kemudian, anchor harus tersebar di seluruh bagian agar memastikan pergerakan secara menyeluruh dan agar titik interaksi juga banyak dan tersebar di seluruh bagian. Oke, demikian video tentang project studio saya. Terima kasih sudah menonton. Bye!